Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Tetapi sebelum kami ingin menjelaskan lebih dalam lagi, ada baiknya kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, saya Syadewa Aldianza, dan di sebelah saya Aisyah, saya Mafkira Malika, saya Fadila Amanda, Saya Muhammad Nugraha. dan itulah kelompok 1. Selamat menyaksikan. Dasar hukum dan prinsip APBN diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN beserta perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya harus disetujui melalui undang-undang. Pengelolaan APBN dilakukan oleh pemerintah, presiden, menteri keuangan, menteri atau pimpinan lembaga terkait yang diberi wewenang sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Proses pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN terdiri dari beberapa tahap nih teman-teman. Yang pertama, ada perencanaan dan penetapan anggaran. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan kementerian dan lembaga lainnya menyusun RAPBN untuk dibahas dan disahkan bersama DPR untuk dijadikan menjadi APBN. Yang kedua adalah pelaksanaan APBN. Kementerian dan lembaga menjalankan kegiatan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan, meliputi penerimaan negara, belanja, dan pengelolaan aset. Yang ketiga adalah pengawasan internal dan eksternal. Yang pertama ada pengawasan internal. Inspektorat di tiap kementerian dan lembaga memeriksa pelaksanaan anggaran secara berkala. Dan yang eksternal, BPK mengaudit LKPP untuk menilai kepatuhan, aturan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. DPR mengawasi melalui pembahasan laporan, realisasi, dan evaluasi APBN semester. Publik juga dapat ikut mengawasi melalui keterbukaan informasi anggaran teman-teman. Dan yang keempat adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pemerintah menyusun LKPP dan menyerahkannya ke BPK untuk diaudit. Lalu dibahas dengan DPR sebagai dasar evaluasi anggaran dan kebijakan berikutnya. Dan yang terakhir, nomor 5, adalah koordinasi antar lembaga pengawas. Sinergi pengawasan dilakukan antara BPK, DPR, dan Inspektorat Internal. Didukung transparansi agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Yang pertama itu untuk memastikan bahwa anggaran negara itu digunakan sesuai tujuan bernegara, yaitu keadilan, kesejahteraan, pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan dana publik atau korupsi, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan legitimasi penggunaan anggaran. Permasalahan dan tantangan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Meskipun mekanisme sudah dibangun, dalam praktik ada sejumlah permasalahan yang sering diidentifikasi. Yang pertama itu ada korupsi dan kebocoran anggaran. Menurut laporan pengamat, dalam 30 tahun terakhir, diperkirakan sebagian besar kebocoran APBN terjadi akibat korupsi oleh aparat, birokrasi atau aktor lainnya. Yang kedua ada efektivitas pengawasan yang belum optimal. Meskipun BPK melakukan audit dan DPR membahas laporan, sering ditemukan bahwa realisasi belanja tidak tepat sasaran, program tidak berhasil optimal, atau ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Adapun studi kasus pada pelaksanaan APBN, termasuk program besar seperti penanganan pandemi, menunjukkan bahwa meskipun opini audit bisa bersih atau one way TP, itu tidak selalu berarti manajemen anggaran telah efektif, efisien, transparan, dan akuntabel secara menyeluruh. Yang ketiga ada koordinasi antar institusi dan tingkat birokrasi yang kompleks. Banyak pihak yang terlibat seperti Kemenku, kementerian, lembaga pengguna anggaran, inspektorat internal, BPK, dan DPR. Sehingga risiko tumbang tindih, tugas lemahnya kontrol internal, dan koordinasi buruk bisa muncul. Mekanisme pengawasan APBD. Pengawasan APBD dilakukan melalui 3 lini. Yang pertama ada pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat atau APIP, yaitu aparatur pengawas internal pemerintah. Dilaksanakan inspektorat provinsi, kabupaten, dan kota untuk memeriksa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD. Lalu melakukan audit kinerja dan kepatuhan. Yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan dan deteksi awal penyimpangan. Yang kedua ada pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK memeriksa LKPD dan memberikan opini WTP, WDB, TMP, disclaimer, serta menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi penggunaan APBD. Yang terakhir ada pengawasan politik dari DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD membahas dan menyetujui APBD, mengawasi pelaksanaannya melalui rapat komisi, meminta pertanggungjawaban kepala daerah seperti LKPJ dan LPPD, dan menindaklanjuti temuan BPK. Sekian dari saya, terima kasih. Mekanisme pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban APBD dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian dokumen resmi oleh kepala daerah, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD. Disusun oleh pemerintah daerah setelah tahun anggaran berakhir, membuat laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Diaudit oleh BPK setiap tahun. Yang kedua ada laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. LKPJ ini disampaikan kepala daerah kepada DPRD, berisi capaian program dan kegiatan, termasuk anggaran. Yang ketiga, ada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD. LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat atau Mendagri, menjadi dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat, ada informasi keuangan daerah atau IKD, dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Ada beberapa masalah yang sering muncul. Yang pertama, lemahnya pengawasan internal. APIP memiliki anggaran dan SDM yang terbatas, kapabilitas auditor daerah belum merata, dan potensi konflik kepentingan karena berada di bawah kepala daerah. Yang kedua, temuan berulang oleh BPK. Kesalahan administratif yang terus terjadi, seperti penatausahaan aset, persediaan, belanja barang atau jasa, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan pengadaan. Baik, yang ketiga yaitu pengawasan DPRD kurang optimal. DPRD di sini kadang tidak independen karena relasi politik dengan kepala daerah dan kurangnya pemahaman teknis anggaran oleh anggota DPRD itu sendiri. Yang keempat, rendahnya transparansi kepada publik. Informasi publik sulit diakses dan laporan sering hanya formalitas, tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kelima, penyimpangan dan potensi korupsi. Penyelewengan dana hibah, bansos, proyek fiktif, dan markup anggaran dan kickback pengadaan. Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 1 atas materi sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan maupun salah tingkah daripada kami semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.